Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan masuk pada tema percabangan dan perulangan pada pemrograman Python atau pada bahasa pemrograman Python. Nanti akan ada 4 video pada materi ini. Nanti akan saya bagi ke dalam 4 tema yang berbeda. Yang pertama, video pertama, yaitu video ini akan membahas mengenai logika pembanding pada Python. Kemudian video kedua akan saya lanjutkan dengan materi mengenai percabangan pada Python. Kemudian video ketiga akan ada materi mengenai operator logika pada Python. Kemudian materi yang terakhir pada video yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah sistem perulangan pada Python. Oke, untuk yang pertama kita masuk mengenai materi mengenai operator pembanding pada Python. Oke, pada dasarnya operator pembandingan atau operator pembanding pada Python sama dengan konsep operator perbandingan pada C yang telah kita pelajari sebelumnya. Biasanya operator pembanding ini digunakan untuk membandingkan dua buah bilangan. Nah, pada Python ada yang sedikit berbeda, tapi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian, bagaimana bentuk atau simbol dari operator perbandingan? Konsepnya sama seperti C, yaitu ada sama dengan, yaitu dengan menggunakan simbol sama dengan 2 kali, ya. Kemudian ada operator tidak sama dengan, yaitu dengan simbol tanda seru sama dengan. Kemudian ada operator lebih besar, yaitu dengan simbol kurung siku tutup. Kemudian ada operator lebih besar sama dengan, yaitu dengan simbol kurung siku tutup dan sama dengan. Kemudian ada operator lebih kecil, yaitu dengan ditandai simbol kurung siku buka. Kemudian operator lebih kecil sama dengan, yaitu dengan menggunakan simbol kurung siku buka sama dengan. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa untuk simbol yang digunakan sama dengan apa yang kita gunakan pada pemrograman dengan menggunakan bahasa C. Tidak ada yang berbeda, ya. Yaitu ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, untuk sama dengan sendiri itu berbeda dengan operator penugasan, ya. Contohnya seperti ini, ya. Kalau A sama dengan 6, berarti ini adalah bukan operator pembanding, tapi di sini maksudnya adalah variabel A diisi dengan nilai 6. Nah, posisinya adalah A itu adalah 6, seperti itu. Tapi, kalau operator pembanding itu adalah A sama dengan, ya ingat simbolnya dibuat 2 kali, 6. Berarti isi variabel A sama dengan nilai 6. Ya, yang dibandingkan itu adalah isi dari variabel A terhadap bilangan 6. Kalau yang pertama adalah kita memerintahkan atau kita mengisi variabel A dengan nilai 6. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana operator penugasan, yaitu menggunakan sama dengan 1 kali, dan yang mana operator pembanding, yaitu dengan menggunakan sama dengan 2 kali untuk menunjukkan sama dengan, ya. Oke, kalau tidak sama dengan, berarti ini ingin menunjukkan bahwa ada 2 buah bilangan yang tidak sama, ya. Misalnya A sama dengan 7, berarti nilai A itu adalah 7, ya. Berarti kalau kita ingin membuat tidak sama dengan, bisa kita buat seperti ini, A tidak sama dengan 6. Ya benar, karena A itu adalah 7 tadi sudah kita definisikan, berarti 7 itu tidak sama dengan 6, seperti itu. Kemudian lebih besar berarti ingin menunjukkan bahwa bilangan
yang kita bandingkan itu lebih besar terhadap bilangan yang lainnya, ya. Misalnya, kalau A itu adalah 7, maka A besar dari 3, ya. Benar ya, karena A adalah 7 tadi ini. Ya, berarti A besar dari 3. Kalau lebih besar sama dengan, itu berarti kita bisa membuat bahwa A besar sama dengan boleh 7 karena lebih besar sama dengan berarti nilai A itu adalah boleh nilai 7 sampai lebih besar seterusnya ya, misal 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, itu masih dalam kondisi true. Tapi kalau A besar sama dengan 6 itu sudah kondisinya false ya, karena besar sama berarti dia dimulai dengan nilai yang setara dengan nilai yang dibandingkan atau bilangan dibandingkan dan atau dia lebih besar dari bilangan yang dibandingkan. Dia tidak boleh lebih kecil dari bilangan yang akan dibandingkan. Seperti itu. Kalau lebih kecil berarti di sini kita ingin membandingkan ya, bahwa bilangan yang kita ingin bandingkan itu lebih kecil dari bilangan yang satunya lagi. Contohnya tadi A sama dengan 7, berarti kalau kita ingin menggunakan operator lebih kecil, maka A kecil dari 10. Ya benar ya, 7 kecil dari 10. Berarti ini true. Kemudian, kalau lebih kecil sama dengan A, ya berarti bilangannya harus mulai dari A kecil dari 10 ya. Kemudian kalau kecil sama ya berarti dia dimulai dari 7 gitu ya, dimulai dari 7 atau dan seterusnya. Tuh, seperti yang sama besar sama dengan tadi. Oke, operator perbandingan akan memberikan hasil berupa tipe boolean ya. Tipe boolean itu adalah tipe benar atau salah atau true or false seperti itu. Contohnya seperti ini. Kalau kondisi A, variabel A itu bernilai 6 dan A kita bandingkan bahwa kita membuat pernyataan bahwa A sama dengan 7, berarti ini kondisinya adalah false, salah ya, karena A bernilai 6, seharusnya A tidak sama dengan 7, seperti itu. Tapi kalau kita ganti A, kita beri nilai 6, kemudian A sama dengan 6, ini benar kondisinya ya, karena A tadi nilainya 6 dan dia memang sama dengan nilai 6. Ini true ya, atau benar seperti itu. Ya, contoh perbandingan yang lain ya, seperti ini. I sama dengan 6 ya, kita inisiasi awal bahwa I sama dengan 6. Kemudian ada pernyataan bahwa I besar dari 5. Ya benar ya, karena kondisinya I itu adalah 6 dan 6 itu tentu besar dari 5. Maka pernyataan tersebut adalah kondisinya true atau benar. Kemudian I sama dengan 5 ya. I sama dengan 5 berarti nilai I adalah 5 ya. Maka I besar sama dengan 5 ya, benar ya, karena dia nilai I ini kalau dia lebih bisa besar sama dengan ya, berarti nilai I ini bisa 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya ya. Seperti itu. Ini masih dalam kondisi true. Ya, kalau nanti I-nya itu nilainya adalah 4 ya, itu kondisinya sudah false ya, karena besar sama ya, bukan kecil sama, seperti itu. Kemudian I sama dengan 2, maka I besar sama dengan 5, salah ya, false ya, karena I itu besarannya harusnya adalah 5 dan bilangan di atasnya gitu ya, 5, 6, 7 dan seterusnya gitu. Kemudian I sama dengan 2, I kecil dari 6 ya, true ya, karena kondisinya I sekarang bernilai 2 dan 2 itu kecil dari 6 ya. Kemudian I sama dengan 2, maka I tidak sama dengan 6, benar, true, karena 2
ya, 2 tidak sama dengan 6, ya. Kalau 2 ya sama dengan 2, 6 sama dengan 6, dan 2 tidak sama dengan 6, seperti itu. Oke, nah tadi saya sempat menyebutkan bahwa pada umumnya operator perbandingan itu digunakan untuk membandingkan dua buah bilangan, ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada pemrograman C. Namun, pada pemrograman Python, operator perbandingan juga dapat digunakan untuk tipe data string, ya. Seperti yang kita tahu bahwa tipe data string itu adalah tipe data yang berupa serangkaian karakter, ya. Bisa huruf, bisa simbol, dan bisa angka juga. Selama dia diawali dengan tanda kutip 2, atau bisa kutip 1, bahkan bisa kutip 3 ya. Ya, itu string pada tipe data string pada pemrograman Python. Nah, pada pemrograman Python kita bisa membandingkan tipe data string ya. Contohnya seperti ini. AC/DC sama dengan Michael Jackson, maka false ya, salah ya. Karena ini dia memuat karakter yang berbeda ya. Kalau kita membuat pernyataan AC/DC tidak sama dengan Michael Jackson, maka true. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat dia menjadi true untuk AC/DC sama dengan apa gitu ya? Berarti tinggal kita buat bahwa AC/DC sama dengan AC/DC ya, maka ini hasilnya adalah true karena sama ya. Hasilnya adalah true seperti itu. Oke, cukup mudah ya materi operator pembanding, cukup simpel dan kita sudah pernah pelajari. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan sampai jumpa pada materi percabangan. Ya, selamat belajar.